Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siksa kubur karena kencing. Mencuci kemaluan setelah kencing haruslah dilakukan dengan benar. Perlu diketahui bahwa ini bukanlah masalah yang sepele, sebab ada banyak orang yang disiksa di dalam kuburnya hanya karena tidak benar ketika cebok setelah buang air kecil. Bahkan seringkali merasa telah benar dan bersih dalam mencuci kemaluannya. Walaupun bersih, tetapi itu belum tentu benar. Hal ini sangat penting supaya amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah solat. Karena solat seseorang tidak akan diterima oleh Allah jika kemaluan bekas kencing tidak benar-benar suci saat cebok. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua mayat di dalam kubur ini lagi disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan, yaitu jenazah yang pertama, dia disiksa karena dahulu tidak bersih ketika cebok setelah kencing. Adapun jenazah yang kedua, ia disiksa karena dulu sering melakukan namimah atau adu domba. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu dibaginya menjadi dua bagian. Kemudian beliau menancapkan satu pelepah pada tiap-tiap kubur itu. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu?" Rasulullah menjawab, semoga Allah meringankan siksa kubur keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak orang yang merasa bahwa ibadah mereka sudah bagus, tetapi sebenarnya masih tidak terlepas dari ancaman azab neraka hanya karena tidak benar dalam mencuci kemaluannya setelah kencing. Pada suatu hari, Sayyidina Abu Bakar akan menyalatkan mayit seorang laki-laki. Tetapi tiba-tiba dia terkejut dengan suatu benda yang bergerak-gerak di dalam kain kafan laki-laki tersebut. Lalu beliau menyuruh seseorang untuk membuka kain kafan mayit tersebut. Alangkah kagetnya mereka karena ada seekor ular yang sedang melilit kepala kemaluan mayit laki-laki tersebut. Lalu Khalifah Abu Bakar mencabut pedangnya untuk menghampiri ular tersebut untuk membunuhnya. Lalu ular itu berkata, apa salahku karena aku disuruh oleh Allah untuk menjalankan perintahnya. Setelah diselidiki, ternyata semasa hidupnya si mayit tersebut suka menyepelekan hal untuk mencuci kemaluannya setelah kencing. Jadi sebenarnya bagaimana cara mencuci kemaluan kita dengan benar? Adapun bagi laki-laki dan wanita tentu berbeda caranya. Bukan sekedar dibasuh dengan air secara asal-asalan saja. Cara cebok yang benar bagi laki-laki adalah sebaiknya melakukan kencing dengan cara jongkok. Setelah selesai kencing, hendaklah berdehem agak 3 kali. Supaya air kencing betul-betul habis keluar.
Setelah itu, urutlah kemaluan dari pangkal hingga ujungnya agak beberapa kali dengan tangan kiri, agar tidak ada lagi air kencing yang tertinggal di dalam saluran kencing. Kemudian, basuhlah dengan air yang bersih. Sudah benarkah cara membersihkan kemaluan kita selama ini? Kalau belum, mari sama-sama kita betulkan agar kita terhindar dari siksa kubur dan api neraka. Karena telah dijanjikan neraka bagi mereka yang tidak istibra, yaitu orang-orang yang tidak menyucikan dirinya dengan sempurna, baik itu dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Ada beberapa catatan yang harus kita ingat, bahwa tidak ada kata-kata malu dalam menyampaikan kebenaran agama, dan jangan beranggapan bahwa ilmu fikih itu jorok, karena ilmu fikih itu menjelaskan sedetil-detilnya demi menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka, hanya karena masalah yang sepele, yaitu karena tidak bersih ketika cebok. Na'udzubillahi min zalik. Mari kita perhatikan lagi adab dan cara buang air kecil agar kita selamat dari siksa kubur dan api neraka. Amin.